masalah Rasulullah menyikapi orang yang terlalu ekstrim atau hulu, bagaimana menyikapinya? Coba kalau yang salah itu perempuan cantik yang kamu senang, atau orang yang bisa melantarkan kamu ke tempat pekerjaan, yang bisa mengasih status kamu, salah kayak apa, tanpa dia minta maaf sudah kamu maafkan. Nah seperti ini tuh melatih kita untuk tidak hulu, tidak ekstrim, karena ternyata Pertanyaan tentang masalah Rasulullah menyikapi orang yang terlalu ekstrim atau hulu, bagaimana menyikapinya? Langsung kami serahkan kepada Gus Daha untuk menjelaskan hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu banyak sekali ya cerita-cerita orang yang cara berpikir ekstrim ya, baik cara mendidik istri. Contoh paling gampang yang dalam keseharian perilaku sosial itu misalnya tentang perempuan, tentang istri. Kata Nabi, perempuan itu didesain atau diciptakan dari mindilain akwat, dari iga yang bengkok. Jadi kalau kamu memaksakan langsung lurus pasti patah. Dan kalau kamu biarkan tetap bengkok. Dari situ aja sudah kelihatan Nabi itu ingin satu asumsi bahwa jangan paksakan sesuatu itu langsung lurus karena desainnya sudah indilain akwat. Sama seperti manusia, desainnya sudah al-insan mahalul khotok wan nisan. Kemudian Anda memaksa harus benar, itu kan jadi aneh. Mahalul khotok kok kamu paksa benar gitu. Begitu seterusnya. Jadi pentingnya baca, pentingnya begitu juga tentang Nabi Adam. Pertama yang dikenalkan kita tentang Nabi Adam ya, beliau secara lahir diusir dari surga karena kesalahan. Meskipun ada jawaban-jawaban tentang mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Itu kan terus menjadikan orang itu begitu nyaman. Saya punya cerita, ada seorang guru dulu zaman Mbah Zubair ngaji di sarang, terus pulang ke Hajen. Dia merasa belum pinter, beliau merasa belum pinter, nggak berani ngajar, takut salah. Itu sama mas saya kajian disebut takut salah itu keangkuhan. Kamu tidak nabi kok takut salah, biasa aja. Kan? Jadi barokahnya pemakluman terhadap fitrah-fitrah keterbatasan kayak al-insan wa khairul khata' wan nisan. Ada keterbatasan manusiawi ini yang menjadikan kita dilatih untuk tidak ekstrim. Terus kedua, kata Nabi, bayangkan kalau itu keluarga kamu, itu anak kamu. Mungkin kalau kita dimaki-maki orang atau disalah-salahin orang kita jengkel. Bayangkan kalau itu anak kita. Bayangkan kalau itu keluarga kita. Masyhur itu di versi kitab Hikam, Syarhul Hikam itu. Di antara kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ini versi Syarhul Hikam. Di awal juz 2, saya beri penjelasan awal juz 2. Itu di situ dijelaskan. Jadi Nabi Ibrahim mengertikan diangkat ke alam malakut, kemudian sama Allah ditanya, gimana dengan orang-orang yang maksiat di bumi saya? Kata Nabi Ibrahim, ya kira-kira ahlikum ya Allah, karena innahum mereka makan rezeki engkau, akalu rizqoka, kemudian asauka mereka mendurhakai kamu. Engkau ya Allah, asauka mendurhakai engkau. Sampai ada contoh maksiat yang macam-macam. Dan Allah langsung nurutin. Suatu saat Allah minta supaya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menjawab, innahu samratu fuadi, itu buah hati saya bagaimana saya sembelih. Kata Allah, kamu dulu apa Anda ingat ketika di alam malakut usul begini-begini saya turutin. Dan sekarang saya usul kamu nyembelih anak kamu gak terima, alasan kamu itu anak kamu. Itu yang kamu usulin saya bunuh, itu hamba saya yang menciptakan saya, dan saya arham bi ibadi, saya itu sangat sayang. Enak saja kamu usul bunuh-bunuh gitu. Semenjak itu Nabi Ibrahim jadi awwah, jadi halimum munib gitu. Ya sama seperti itu. Kalau kamu jadi keamanan pondok itu nasir orang seneng. Coba kalau yang nakal itu punya Mbak Yu cantik yang kamu bidik Mbak Yunya, itu berat betul itu mau nasir itu karena kamu punya kepentingan. Makanya saya sering guyon kalau ada pembantu mecahkan piring kok dimarahin pasti tidak cantik. Karena marahin orang cantik itu susah. Karena ya, artinya ya orang itu banyak kepentingan. Kalau ada orang nyulayani janji kok kamu marah karena orang itu tidak punya jasa. Coba kalau orang itu ngutangi kamu 1 miliar, terus dia nyulayani janji. Oh, kamu tidak bisa marah, nggak ditagih sudah seneng. Jadi sebetulnya kita marah itu bukan murni karena kesalahan orang. Kebetulan yang salah itu tidak orang yang berjasa sama kita, orang yang kita tidak punya harapan. Dianggap orang nggak penting. Coba kalau yang salah itu perempuan cantik yang kamu seneng. Atau orang yang bisa melantarkan kamu ke tempat pekerjaan, yang bisa mengasih status kamu. Salah kayak apa, tanpa dia minta maaf sudah kamu maafkan.
Nah seperti ini tuh melatih kita untuk tidak hulu, tidak ekstrim. Karena ternyata ekstrim kita ini berdasar nyon sewu nafsu juga. Kamu bisa marah sama orang yang ngutangin kamu, marah sama orang yang kira-kira itu adiknya kamu lamar. Kalau santri sudah tua-tua itu mungkin ngelamar buliknya, kalau sudah. Nah, itu kan kelihatan. Makanya kita dilatih ada idzamul minnah ya, perasaan bahwa orang lain itu berjasa ke kita. Supaya merasa utang jasa lah sama banyak pihak. Nah, kalau jalan-jalan di daerah-daerah kemudian ada masjid, itu sadar Islam yang ngurusi tidak hanya saya, di mana-mana ya ada Islam, dan itu pengurusnya tidak kita. Kamu jalan-jalan di mana-mana kita yang keluaran pondok-pondok besar, mungkin melakukan Islam ya ngajar di pondok, di madrasah. Tapi yang di pedalaman sana mungkin hanya seorang mudin, bahkan seorang PNS. Makanya Mbah Mun sering pesan suatu saat yang membawa Islam kemana-mana itu PNS. Karena PNS, barokahnya dia muslim, dia di daerah tertinggal pun sama negara difasilitasi ada masjid, ada musola. Karena departemen-departemen di Indonesia pasti disediain fasilitas musola atau masjid. Barokahnya itu Islam menyebar di mana-mana. Karena konsekuensi dari pegawainya yang muslim sama negara dibikinkan masjid. Dan barokahnya yang bikin negara semuanya tertata rapi langsung jadi. Coba kalau kita yang ke desa-desa tertinggal, kita sendiri miskin, mau cari sumbangan juga sama orang yang belum peduli sama Islam. Jadi kalau Anda dokter misalnya, masuk ke pedalaman Irian, karena Anda dokter muslim, sama negara difasilitasi ada musola, ada masjid. Dan karena Anda tugas negara, dilindungi keamanannya di macam-macam. Makanya kata Mbak Mun, kamu harus tahu nggak suatu saat yang menyebarkan Islam itu ya PNS. Ya tentu santri pastilah, santri kiai pasti. Tapi juga kita nyadari, di beberapa negara non-muslim ada masjid besar ya bawaannya kedutaan. Karena kedutaannya muslim, kedutaan kita muslim, barokahnya itu dibikinkan masjid. Itu juga mahasiswa-mahasiswa akhirnya ikut punya masjid di beberapa negara Eropa, di Amerika Latin, itu barokahnya ada kedutaan muslim, misalnya Indonesia atau Arab Saudi, terus diberi fasilitas agama dan seterusnya. Dari cara mengakui orang lain itu terus berpikir ekstrem, tidak, ternyata yang kontribusi pada Islam itu banyak, yang menyebarkan Islam ke dunia itu banyak. Barokahnya itu kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak merasa paling mengawal Islam, tidak merasa paling berjasa. Ya saya kira demikian. Ya masih sekali lagi ya.